Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Upacara akan segera dimulai. Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Penghormatan umum kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk seluruhnya, pimpinan masukan saya menalih kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ibu Budi yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati juga, dan juga anak-anak yang saya kasihi. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan perang, untuk memerdekakan negara Indonesia, serta untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Terlebih khusus juga untuk para pahlawan yang berjasa di bidang pendidikan. Marilah kita mengheningkan cipta, mulai. Angkasa Raya.
pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Kepala Sekolah, Ibu Budiasi yang saya hormati, Bapak Ibu Guru juga yang saya hormati, serta anak-anak yang saya kasihi. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat, atas rahmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dapat berkumpul walaupun secara online seperti ini dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita semua mendapatkan berkat yang melimpah dan juga terlepas dari masalah yang luar biasa yang kita alami, yaitu pandemi virus corona. Di tahun 2020 yang lalu kita sudah melewati pelajaran secara offline dan juga online dimulai dari pertengahan Maret. Sampai sekarang pun kita melakukan PJJ secara online. Kenapa demikian? Karena kita dalam kondisi sulit, yaitu menghadapi virus yang begitu sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan juga anak-anak sekalian, beberapa hari yang lalu saya ditugaskan oleh kesiswaan yaitu Pak Doni untuk menjadi pembina upacara di hari ini. Pertama, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan amanat untuk hari ini. Suatu kehormatan bagi saya sendiri juga. Untuk tema pada hari ini, yaitu berkaitan dengan menyongsong masa depan. Suatu tema yang sangat menarik. Suatu tema yang di mana-mana kita pasti mengalami, yaitu masa depan. Kalau berbicara tentang masa depan, kita tentunya tidak terlepas dari yang namanya masa lalu. Bapak Ibu Guru juga pernah mengalami masa yang lalu, baik yang baik atau suatu hal yang menarik, pun sebaliknya, ada pun yang tidak baik juga, atau yang tidak menarik seperti itu. Saya yakin juga anak-anak yang ada di sini juga mengalami yang sama. Di masa yang lalu, teman-teman mengalami hal yang seperti itu juga. Ada yang baik, ada pula yang tidak baik. Ada yang menarik dan juga ada yang tidak menarik. Ada yang menyenangkan dan juga ada juga yang tidak menyenangkan. Nah, di tahun 2021 ini teman-teman, dan mulai hari ini, kita harus melihat dan bahkan kita mulai memasuki masa yang disebut dengan masa depan. Hanya dua pilihan. Apakah masa depan kita mau yang suram atau mau masa depan kita yang cerah dan bahkan yang lebih baik daripada yang sebelumnya? Dua pilihan. Dua pilihan tersebut tergantung siapa? Apakah tergantung orang tua kita? Atau tergantung teman di sekitar kita?
atau tergantung guru-guru, dan bahkan tergantung diri kita sendiri. Saya yakin saya dan teman-teman semua, anak-anak, jawaban yang sama, yaitu tergantung diri sendiri untuk masa depan yang lebih cerah. Saya dan teman-teman juga memiliki harapan yang sama tentunya, yaitu pengen masa depan yang lebih cerah. Terutama anak-anak yang masih berada di bangku sekolah, baik kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Apalagi kelas 12. Sebentar lagi kelas 12 akan selesai masa SMA-nya dan masuk di pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu perkuliahan. Tentunya di perkuliahan nanti teman-teman akan melakukan suatu proses yang dimana menuju arah atau pintu gerbang masa depan kamu mau seperti apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan sekarang untuk mencapai masa depan. Itu yang paling penting. Persiapan yang kita lakukan itu apa? Dan bahkan apa yang kita lakukan hari ini dan juga hari-hari sebelumnya itu merupakan proses untuk masa depan yang lebih cerah. Saya yakin teman-teman sudah melakukan proses itu. Apalagi mulai masuk lagi pelajaran besok, itu juga merupakan bagian dari proses, atau pelajaran hari ini juga bagian dari proses untuk masa depan kita. Kami guru-guru boleh dikatakan masa depan kami tetap menjadi guru. Dan mungkin yang lain mungkin akan berubah. Saya juga tidak tahu. Nah, untuk anak-anak yang ada di sini, yang masih di bangku sekolah, tentu masa depannya masih tanda tanya. Saya seringkali ketika bertemu pertama kali anak-anak kelas 10, pas perkenalan begitu, yang selalu saya tanyakan adalah cita-cita. Cita-cita kamu apa? Dari jawaban teman-teman kelas 10, sangat-sangat variatif begitu ya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi YouTuber sukses, ada juga yang paling banyak itu pengen jadi pebisnis yang sukses, seperti itu ya. Dan juga ada anak kelas 10 yang belum menentukan cita-citanya apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Belum tahu sampai di kelas 10 ke depannya mau jadi apa. Ketika saya tanya, kamu cita-citanya apa? Saya belum tahu, Sir. Saya tidak punya cita-cita, Sir. Wah, ini lebih parah lagi. Padahal, cita-cita itu merupakan suatu tujuan kita nantinya. Suatu masa depan yang perlu kita raih. Nah, itu teman-teman. Cita-cita dan suatu mimpi itu dua hal yang mirip-mirip. Kalau Soekarno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Atau mimpi kita itu harus tinggi atau laut yang sangat-sangat besar begitu ya. Untuk apa? Memotivasi diri kita sendiri. Mau jadi dokter, mau jadi presiden, kenapa tidak? Mau jadi DPR, mau jadi gubernur, itu merupakan bagian dari cita-cita. Dan bahkan kita tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pejabat negara, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kembali lagi yang perlu saya sampaikan tadi, yang kita lakukan itu apa untuk mencapai cita-cita?
Apa yang kita lakukan untuk masa depan kita. Itu yang paling penting. Ada beberapa poin yang boleh saya sampaikan di sini terkait dengan masa depan. Tentunya yang cerah. Mau seperti apa? Mau menjadi orang baik atau masa depan yang cerah atau tidak? Kalau teman-teman memilih menjadi masa depan yang lebih cerah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentunya teman-teman mempunyai niat untuk menjadi orang sukses atau masa depannya sukses atau cerah begitu ya. Mengapa niat? Karena niat itu sendiri akan mendorong motivasi dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Mulai berjuang untuk mendapatkan niat itu. Kalau teman-teman tidak mempunyai niat, tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai mimpi, bagaimana mungkin kita memiliki yang namanya semangat, gitu ya. Sama hal juga kalau teman-teman pengen di SMA gitu, mau menyelesaikan SMA itu dengan baik, atau UN itu pengennya lulus. Itu suatu hal niat gitu. Oleh sebab itu apa yang dilakukan? Ya belajar. Sama halnya juga dengan masa depan teman-teman. Kalau teman-teman pengen masa depan yang cerah, pengen masa depan yang jauh lebih baik dari orang tua atau teman, ya tentunya niat itulah yang paling utama. Karena itu akan memotivasi diri kita. Mulai berjuang dengan mati-matian, bekerja keras untuk mendapatkan itu. Poin pertama adalah niat. Yang kedua adalah proses. Proses itu banyak hal teman-teman. Dan yang teman-teman yang lakukan sekarang dalam proses itu sendiri adalah belajar. Sekali lagi, proses yang dilakukan teman-teman sekarang adalah belajar. Teman-teman sekarang sudah masuk dalam proses itu. Dan bahkan teman-teman sudah mengikuti dari TK sampai sekarang. Belajar. Ada begitu banyak teman-teman pelajari. Ya, ada banyak pelajaran. Dan bahkan di luar pelajaran juga teman-teman pelajari. Untuk apa? Masa depan. Untuk bekal masa depan. Jadi saya minta teman-teman mulai dari sekarang, belajarlah dengan giat. Untuk apa belajar itu? Selain untuk mendapatkan masa depan, tentunya untuk merubah diri sendiri. Merubah tingkah laku kita teman-teman. Itu yang paling penting. Sehingga kita masuk dalam lingkungan masyarakat, teman-teman memiliki bekal. Dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga masyarakat bisa melihat, oh si anak ini luar biasa. Oh anak ini karena terpelajar. Karena dia belajar. Dia sekolah di SMAK Penabur Gading Serpong. Jadi akhirnya teman-teman bisa menjadi contoh di lingkungan masyarakat. Selain tadi untuk mencapai masa depan tadi. Nah teman-teman sekarang tentukan. Kalau dalam pelajaran teman-teman atau dalam proses belajar. Teman-teman hanya masuk Zoom, dengar diam pulang. Itu mengindikasikan masa depan Anda itu seperti apa. Apalagi masuk Zoom, tutup kamera, selesai. Masuk Zoom, nongol doang fotonya, selesai. Masuk Zoom, mukanya ada, tapi matanya entah kemana, dipanggil oleh guru, nggak nyahut, selesai. Itu merupakan representasi teman-teman untuk masa depan. Tapi kalau teman-teman prosesnya dari sekarang, betul-betul belajar dengan giat, betul-betul mengikuti proses yang dilakukan selama ini dengan baik, saya yakin masa depan Anda akan sukses. Masa depan Anda akan cerah.
Teman-teman, proses yang kita lakukan dan bahkan orang-orang yang sukses, orang-orang terkaya di dunia, prosesnya itu tidak mudah. Sekali lagi, proses untuk mendapatkan masa depan yang cerah itu tidak mudah, teman-teman. Butuh perjuangan dan butuh waktu yang begitu lama. Nah, teman-teman, yang sekarang lakukan juga bagian dari waktu dan juga bagian dari proses itu sendiri untuk menuju masa depan Anda. Oleh sebab itu, berproseslah dengan baik. Belajar dengan baik untuk mendapatkan atau menjadi atau mendapatkan modal untuk masa depan Anda. Sehingga nanti kami sebagai guru-gurumu akan bangga ketika teman-teman sudah menjadi orang sukses. Orang tua apalagi tentunya sangat bangga ketika teman-teman mendapatkan atau menjadi orang sukses. Jadi proses itu penting, teman-teman. Dan bahkan menurut saya yang paling penting dari sekian banyak langkah itu adalah proses. Yaitu tadi, belajar. Belajar tidak mudah. Teman-teman sudah melakukan itu dan sudah lalui itu. Teman-teman merasakan itu. Ada begitu banyak PR, ada begitu banyak tugas, ulangan dan segala macam. Ya, itu semua untuk apa? Masa depan. Sehingga teman-teman ketika masuk dalam perkuliahan tidak kaget lagi. Penabur mempunyai track record yang sungguh luar biasa di berbagai universitas. Sebagai contoh, ada beberapa alumni waktu itu ke sekolah, waktu offline waktu itu. Mereka bertemu dengan saya, lalu jabat tangan, bersapa dan segala macam. Lalu saya memberikan pertanyaan. Bagaimana perkuliahan kamu? Dia bilang, wah Sir, gampang. Oh, gampang begitu. Kenapa gampang? Ya iyalah, di penabur sudah diproses. Di penabur sudah terbiasa. Nah ini teman-teman, ini adalah suatu hal yang bagus. Terus yang lain saya bilang ke mereka lagi, terus yang lain bagaimana? Oh yang lain Sir, kalang kabut. Karena apa? Di SMA-nya nggak digeber oleh sekolahnya. Akhirnya apa? Waktu kuliah mereka kalang kabut. Kalau kita sudah terbiasa, akhirnya kita fine-fine aja, tidak menjadi masalah. Dan bahkan nilainya bagus-bagus. Itu proses di penabur. Ya, poin yang pertama tadi niat, poin yang kedua adalah proses, lalu yang terakhir adalah berdoa. Tentu berdoa adalah suatu yang penting juga dalam proses untuk menuju masa depan. Teman-teman mungkin ingat orat labora, bekerja dan berdoa. Bekerja tanpa berdoa sama hal bohong, dan berdoa tanpa bekerja juga hal yang bohong. Oleh sebab itu, dalam berproses juga teman-teman berdoa, minta kepada Tuhan. Karena yang mengatur hidup kita adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kita serahkan masa depan kita, mau seperti apa, kita serahkan kepada Tuhan sambil mengikuti proses-proses yang ada. Ya. Jadi, saya yakin teman-teman semua sudah melakukan itu, dan bahkan apalagi penabur sangat Kristiani. Oleh sebab itu saya yakin nilai-nilai yang sudah ditanamkan selama ini sudah menjadi modal kita untuk masa depan. Ya, itu tadi teman-teman beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyongsong masa depan. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang menjadi perhatian kita. Hal-hal atau langkah-langkah yang kita bisa lalui untuk mencapai masa depan yang lebih cerah atau mencapai masa depan yang lebih bagus. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti dan tentunya teman-teman bisa melakukan itu dalam kehidupan dan tentunya dalam proses yang teman-teman jalani. Mohon maaf ketika ada yang salah, ya. Perkataan atau materi yang saya sampaikan ketika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Pembacaan teks janji siswa.
Janji siswa BPK Penabur. Dengan pertolongan Tuhan, saya berjanji. 1. Bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh selama saya belajar di sekolah BPK Penabur. Dan saya akan berusaha untuk mengembangkan seluruh kemampuan berpikir, keterampilan, dan rasa harga diri saya. 2. Bahwa saya akan menaati tata tertib sekolah dengan rasa tanggung jawab. 3. Bahwa saya akan menerima sanksi yang ditentukan oleh sekolah apabila saya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Pembacaan visi misi penabur dan dilanjutkan dengan visi misi sekolah. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMAK Penabur Gading Serpong. Visi: menjadi sekolah menengah atas Kristen unggul melalui pendidikan berkualitas. Misi: membentuk peserta didik yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan, iman, dan budi pekerti luhur melalui pembinaan dan pengajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku dan diikuti dengan Mars BPK Penabur. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan mengepalkan tangan di dada sebelah kiri.
serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Doa. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu selama upacara pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga bersyukur karena sampai hari ini, kami masih bisa belajar dan beraktivitas meskipun hanya dari rumah. Berkatilah para guru dan teman-teman yang belum bisa mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini karena sedang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan agar bisa beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu agar Engkau selalu menjauhkan kami dari rasa malas, sehingga kami bisa lebih giat dalam belajar. Bimbinglah kami agar bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan setiap kewajiban kami. Berikan juga kami kejujuran, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang jujur. Ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka bisa mempersiapkan setiap kegiatan belajar mengajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Upacara selesai.